Masya Allah sahabat jiwa, kembali lagi dalam program Renungan Jiwa menjelang peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Sahabat jiwa, ternyata ada sosok maupun tokoh yang turut mendukung kebangkitan nasional dari sisi sosial dan juga kemanusiaan. Di samping saya ada Teh Iin. Assalamualaikum Teh Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Teh Iin, terima kasih tentunya sudah bergabung dalam program Renungan Jiwa. Dan di samping Teh Iin juga tentunya ada guru-guru kita, ada Ustadz Riza dan juga Ustadz Irfan. Assalamualaikum Ustadz. Nah, nanti kita akan turut mendalami inspirasi dari Teh Iin. Tapi sebelumnya Teh Iin, saya ingin mengawali terlebih dahulu. Teh Iin ini kan bisa diceritakankah awal mula mungkin membangun rumah singgah itu awal mulanya itu seperti apa? Dan saya juga mendengar Teh Iin selain memberikan tempat tinggal, Teh Iin ini bahkan membiayai serta mendampingi para pasien bahkan keluarganya. Kenapa Teh Iin itu tergerak sejauh itu Teh? Boleh diceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Teh, alhamdulillah Allah izinkan Iin untuk pegang amanah ini. Jadi awalnya tuh Iin ngelihat banyak pasien bergeletakan di jalan-jalan gitu. Pasien-pasien kanker yang kalau ibu-ibu di sini paham ya, kalau dari seluruh Jawa Barat mereka pasti datang ke Bandung untuk berobat kanker karena adanya cuma di Bandung. Seluruh Jawa Timur akan berobatnya ke Malang. Nah, Teteh kebayangkan yang dalam benak Iin saat itu adalah gimana mereka merantau ke Bandung jauh dari Sukabumi yang 7-8 jam jaraknya dari Bandung. Kemudian mereka harus tinggal berbulan, bertahun di kota yang mereka gak punya siapa-siapa. Dan mereka udah kehilangan mata pencaharian karena yang sakitnya kepala keluarga misalnya. Jadi berkecamuknya Iin tuh terus gimana mereka bisa survive dalam keadaan sakit. Ekonomi keluarga di kampung lumpuh, di sini mereka sakit keras dan tinggal seadanya di pinggir-pinggir jalan. Itu benar-benar yang Iin alamin belasan tahun yang lalu. Dan kenapa Iin benar-benar kayak ngerasa ini satu kondisi yang harus banget diselamatkan, karena menurut Iin kesehatan itu ujian yang sangat berat ketika seseorang tidak paham kenapa Allah memberikan ujian itu. Jatuhnya kan bisa jadi kufur, karena banyak banget kasus yang benar-benar udah berat banget kondisinya, itu sampai marah Ustadz. Mereka sampai marah, kita tuh kalau udah nemuin pasien kayak gitu tuh aku gak bisa dakwahin kayak, ibu sabar ya ini kafarat, gak bisa Tat. Mereka yang ada tuh kayak sampai, karena kondisinya gini loh Teh, kondisinya bayangin ya, banyak banget kasus wanita-wanita yang kalau udah kena CA payudara, kanker vagina, itu bisa ditinggal sama suaminya, kalau suaminya gak kuat-kuat iman. Ya kan? Bayangin dalam keadaan sakit keras, suami kabur, anak dibawa pergi, itu menderitanya kayak gimana? Psikologis kena, fisik habis. Gak punya uang lagi. Terus Iin berhadapan dengan masyarakat yang nuwun sewu Ustadz, akidahnya ya pas-pasan aja kayaknya. Sehingga bagaimana mungkin Iin bisa bilang, ibu sabar ya Allah sayang sama ibu. Yang ada mereka bilang, kenapa ini kejadian sama saya, kenapa Allah seperti ini. Banyak banget pasien Iin, ibu-ibu yang sampai demi Allah. Di rumah teduh itu sampai ketika kesakitan minta disuntik mati karena sakit rasanya. Jadi sedih ya, kalau udah di dunia itu mereka diuji luar biasa, kesakitan, kehilangan segalanya, gak dapat Allah juga. Kalau misalnya mereka kuat pegang akidahnya, mereka bilang alhamdulillah ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Udah tenangin, ibu udah surga deh, udah gak usah ngomong apa-apa, udah sakit keras gak punya apa-apa, berpegang pada Allah. Apalagi kalau bukan surga yang terbaik yang Allah berikan. Tapi ketika tidak, kan rugi dua kali Teh. Tapi Teh Iin, apa yang membuat Teh Iin ini yakin bahwa harus Teh Iin yang membantu mereka-mereka itu Teh? Karena tidak mudah ya Teh. Iya. Saudara-saudara kita ini mungkin yang seperti tadi Teh Iin sebutkan jumlahnya tuh sangat banyak dan ada di mana-mana Teh. Apa yang membuat Teteh ini merasa bahwa oh Teteh yang perlu nih, harus Teteh yang turun membantu saudara-saudara kita itu Teh? Aku kok sebaper berpikir ketika Allah hadirkan itu di hadapan Iin, ketika hati ini risau, dan ketika Iin ngerasa Iin punya network, Iin punya kemampuan untuk berbicara, Iin merasa memang Allah berkehendak Iin melakukan. Jadi kayak aku jatuhnya udah kayak dosa gitu loh Teh kalau aku gak berbuat. Terus kayak aku dikasih modal ya, modal aku yang terbesar saat itu adalah iman ya. Walaupun imannya juga ya segitu-gitu aja. Aku gak punya uang, gak punya apa-apa, gak punya followers juga gitu ya, belum ada Instagram. Tapi dengan modal yang Allah kasih aku ngerasa kayak Allah udah ngasih segalanya buat aku dengan memberikan aku iman. Kayak gak cukup gitu ibu buat Iin hanya sekedar berterima kasih ke Allah dengan sholat gitu. Kayak gak cukup gitu. Terima kasih Iin kalau jadi
Kayak Iin harus melakukan sesuatu untuk Allah, untuk membalas semua kebaikan yang Allah udah kasih ke Iin. Jadi justru ini adalah wujud Teh Iin ini bersyukur ya atas semua berkah yang Allah berikan kepada Teteh. Masya Allah. Kalau dari Ustadz Riza maupun Ustadz Irfan, Ustadz Riza terlebih dahulu, apa Ustadz melihatnya nih sosok Teh Iin, apa yang ingin ditanyakan dari Ustadz Riza, silahkan. Ada hikmah dari perjalanan yang insya Allah sahabat jiwa juga bisa merasakannya. Penyembuhan mental ternyata lebih utama daripada fisik. Dan itu luar biasa. Banyak orang yang hanya berorientasi fisiknya sehat tapi mentalnya tidak dijaga. Padahal kata Nabi, ala wa inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahyil qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau daging itu baik, maka baik semua fisiknya. Daging itu adalah hati. Nah Teteh, berjuang itu Masya Allah, saya bisa merasakan pengorbanan yang luar biasa, keikhlasan yang luar biasa. Dan terkadang kita harus mengeluarkan rupiah sendiri untuk membiayai semua perjuangan kita. Nah Teteh, bagaimana meyakinkan diri kalau dengan harta yang kita keluarkan tanpa ada donatur, Teteh mengawali dari diri sendiri. Apa yang membuat semangat itu muncul untuk mengawali dari diri sendiri dan membiayai perjuangan sendiri? La haula wala quwata illa billah. Jadi Ustadz, waktu dulu belasan tahun yang lalu Iin merintis ini, saat itu posisi Iin rumah aja nggak punya, rumah pribadi nggak punya. Kan mau nangis jadinya nih. Rumah pribadi nggak punya, berat banget ekonomi, tapi merasa hidup itu memang begitu rumitnya kalau dipikirin pakai akal kita. Iin pegang satu hadis saja yang selalu Iin pegang sampai hari ini adalah barang siapa memudahkan urusan orang lain maka Allah akan memudahkan urusan kita. Barang siapa membahagiakan orang lain, Allah dan seluruh isi langit yang akan membahagiakan kita. Jadi ketika Iin justru ngerasa nggak sanggup mikirin urusan Iin sendiri yang rumit banget gitu, baik ekonomi maupun yang lain-lain, Iin berjuang aja lah untuk orang lain, biar Allah aja yang selesaiin urusan Iin gitu. Dan itu proven banget. Makanya Iin seneng banget kalau diajak sharing tuh kayak pengen membuktikan, memulai sesuatu itu gak harus kita udah ideal dan sempurna. Kan Allah itu maha kaya, Allah udah buktiin itu ke Iin. Tapi yang diuji paling awal adalah mau gak sih kita berjuang habis-habisan untuk Allah. Dalam keadaan gak punya apa-apa. Dalam keadaan waktu itu ngebantu tuh ya uang Iin juga pas-pasan tapi aku tuh karena modal cinta sama Allah ya, Allah kasih rasa cinta luar biasa pada pasien. Aku tuh kadang-kadang dialog sama pasien karena aku juga pas-pasan saat itu. Kayak aku cuma bapak sholawat ya, bapak doa ya. Terus punya uang 25.000 ya 25.000 doang yang ingin kasih gitu. Dengan menghibur aja orang sakit tuh udah bahagia Dari situ sebetulnya Iin menyerap energi lain. Ya Allah gak bisa, aku terlalu banyak melihat kesakitan. Izinkan Iin untuk kemudian bisa berbuat buat mereka lebih banyak. Karena nangis aja gak cukup. Nangis kasihan ya Allah kasihan, itu gak akan menolong mereka. Mereka butuh bukti nyata kasih sayang Allah dalam bentuk Allah menunjukkan kasih sayang lewat tangan Iin. Bantu urusan mereka. Nanti Allah gedein itu ternyata bener loh 21 rumah loh Ratusan pasien sekarang dengan kita alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Teteh. Subhanallah, luar biasa sekali ya. Jadi bermodal cinta itu juga ternyata penting ya Teh ya. Modal utama baik. itu ya. Iya. Kalau dari Ustadz Irfan Has, seperti apa yang ingin ditanyakan kepada Teh Iin? Masya Allah, doa-doa terbaik untuk Teh Iin dan sekeluarga. Semoga Allah ganti semua perjuangan beliau dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin, ternyata tidak perlu menunggu besar untuk memulai kebaikan. Mulai dari hal-hal yang sederhana, yang kadang-kadang kita anggap ringan, sepele, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Tentu Teh Iin insya Allah nggak sendirian, terutama di hari kebangkitan nasional. Teh Iin nanti akan ditemani oleh banyak pemuda-pemuda yang juga akan melanjutkan, meneruskan, meluaskan perjuangannya Teh Iin, membantu pasien-pasien kanker, dan semua kebaikan yang bisa kita luaskan. Apa pesan Teh Iin untuk generasi muda tentang kebaikan yang Teh Iin sudah sedang lakukan agar supaya kebaikan ini semakin terluaskan? Iya, insya Allah kita hidup di zaman yang menurut Iin makin berat ya Rasanya gak kuat berjalan kalau Allah gak bimbing kita.
rasanya nggak akan mampu menyelesaikan seluruh kerumitan ini kalau Allah nggak bersama kita. Yakin nggak sih Allah bersama kita? Kalau Iin tuh seminder Ustadz, minder. Allah nggak bersama Iin kalau cuma Iin sholat sama ngaji doang gitu. Padahal harusnya nggak kayak gitu kali ya. Tapi kayak kurang gitu, kayak nggak percaya diri gitu. Iin harus mati-matian gitu, habis-habisan menunjukkan kepada Allah supaya Allah berpihak pada Iin dan anak-anak Iin. Segera Iin akan pergi gitu, duluan ninggalin anak-anak. Dengan apa Iin menjaga mereka kalau sudah pergi? Kalau bukan dari sekarang nabung sebetulnya, agar kelak memang Allah berkehendak menjaga anak keturunan kita. Hari ini kita menghadapi isu mental yang luar biasa Ustadz. Boleh gak sih masuk ke isu mental? Boleh, silakan. Boleh ya Tat. Ada apa yang mungkin Teh Iin kerap temui begitu ya ketika Teh Iin ini membantu saudara-saudara kita di rumah singgah. Apa yang Teh Iin temui? Iya, jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ustadz yang dimuliakan. Setelah rumah singgah ternyata Allah memberikan Iin kesempatan untuk belajar lebih tinggi lagi gitu. Setelah belasan tahun Allah hadirkan beberapa kasus mental yang kasusnya ekstrim. Anak-anak muda yang datang ke Iin dalam keadaan hamil diperkosa oleh ayah sambungnya. Hari ini kita dengar banyak isu tentang, maaf yang lagi viral kemarin ya Ustadz ya. Mungkin dengar yang lagi viral di media sosial. Itu terjadi di kita. Jadi kasus-kasus yang dialami oleh kita, yang dihadapi oleh kita adalah mereka-mereka yang mengalami abusement dilakukan oleh keluarga sedarah, itu betul terjadi. Itu bukan hoax. Dan menangani kasus kayak gitu berat banget. Dan tadi Iin udah sampaikan juga ke Ustadz Riza. Menangani kasus mental ibu-ibu sekalian itu lebih membahayakan daripada kanker. Kanker itu gak akan nular Bu. Kita tenang kalau ngerawat orang kanker. Tapi sakit mental, banyak banget kasus satu aja keluarga sakit mental di sebuah keluarga. Kalau misalnya keluarga nggak tahu bagaimana menghadapinya, itu nularnya cepat. Pasti pada stres. Kalau kita ngomong depresi, skizofrenia, yang mental issue seperti itu. Lain lagi kalau kita cerita tentang penyimpangan seksual. Itu nular, Tat. Nggak ada itu Allah melahirkan orang langsung menjadi LGBT, itu nggak ada. Nggak ada, Teh. Nauzubillah ya Teh, ternyata banyak itu ternyata ditemukan di lapangan begitu ya. Tapi yang saya bisa tangkap dari semangat dari Teh Iin, semoga juga menular ya, memberikan semangat positif juga kepada seluruh sahabat jiwa dimanapun berada supaya bisa terus menyebarkan kebaikan sebisa yang kita bisa lakukan ya. Betul. Baiklah, subhanallah Teh Iin terima kasih sekali sudah berbagi inspirasinya bagi kita semua. Dan sahabat jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7, di mana jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Itu artinya ayat tersebut sahabat jiwa menegaskan bagaimana setiap kebaikan ini yang dilakukan bisa kembali kepada pelakunya dalam bentuk pahala, berkah, atau kebaikan-kebaikan lain di dunia maupun di akhirat. Semoga yang dilakukan oleh Teh Iin, kebaikan yang dilakukan oleh Teh Iin tentunya bisa berbalik kembali menjadi kebaikan untuk Teh Iin sendiri ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat jiwa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita masih akan mendengarkan untayan hikmah penuh makna dari guru-guru kita. Tetap di program Renungan Jiwa.